Tamannaita an tumsi fakihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharaini amin. Tamannaita an tumshi fakihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu walaysa iktisabul mali dunna masaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Tamannaita ngarep-ngarep sapa sira antum si ing yen to dadi sapa sira iku fakihan wong kang alim fikih, iku fakihan wong kang ahli fikih, munadhiron tur kang ahli wicara, munadhiron tur kang ahli debat, bi ghairi ana'in kelawan tanpa kangelan, wal jununu halih utawi pira-pira wong edan iku fununun pira-pira warna. Walaysa lan ora ana apa iktisabul mali amrih golek bondo iku duna masyaqqah kelawan tanpa kangelan. Tahammaluha kang nanggung sapa sira ing masyaqqah fal ilmu mongko utawi ilmu kaifa halih kaya apa iku yakunu tinemu apa ilmu. Ketika kita itu ingin menjadi seorang ahli fikih, kita itu ingin menjadi orang yang pintar, ingin menjadi orang yang alim, dan juga kita itu ingin menjadi orang yang ahli debat, ahli dalam bermusyawarah, ahli dalam bahthu, penyelesaian dalam permasalahan. Bi ghairi ana'in, tanpa kita iku kesulitan, tanpa kita iku bersungguh-sungguh. Wal jununu fununu. Nah, itu ibarat seperti halnya orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu bermacam-macam warnanya. Jadi bukan hanya orang yang nggak punya ilmu saja yang di situ itu dikatakan bodoh. Tapi orang yang kategori seperti halnya yang disebutkan di awal tadi itu juga masuk kategori bodoh. Dan ketika kita mencari harta tanpa ada suatu bentuk masyaqqah yang kita tanggung, tanpa ada suatu bentuk kesulitan yang kita terima, tanpa kita bersungguh-sungguh, fal ilmu kaifa yakunu, terus bagaimana kita akan mendapatkan itu semua. Nah, adik-adikku dan sahabat Midar yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasannya awal-awal itu disebutkan di dalam bait-baitnya Nadhum Al-A'la, sangat pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Semangat dalam mencari ilmu. Karena nggak bisa ilmu itu didapatkan tanpa bentuk semangat, tanpa bentuk kesusahan. Tidak akan bisa. Nah, seandainya pun bisa, itu hanya angan-angan kita belaka, hanya angan-angan yang di situ
ketika kita ingin menjadi dokter, kita hanya berangan-angan saja untuk menjadi dokter, tapi tidak ada bentuk realisasi semangat untuk menjalankan apa yang di situ menjadi kiat-kiat sukses untuk menjadi dokter. Karena ada suatu bentuk konsep yang indah dari para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya itu disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Ismail di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan bahwasannya idza ishtadda uluwuhu ishtadda ana'uhu. Ketika kita ingin tujuan kita berhasil, cita-cita kita berhasil, himmatul aliyah, jadi tujuan-tujuan yang besar yang kita harapkan itu berhasil, maka ya ishtadda unu'ahu, kita harus memang benar-benar untuk sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan yang kita pilih. Maka faman arada tahsiluhu bi ghairi ana'in fahuwa majnunun wa maghbunun. Nah, ketika ada seorang yang di situ ingin berhasil cita-citanya, ingin berhasil apa yang menjadi himmatul aliyah, apa yang menjadi keinginan luhurnya itu tercapai, bighairi ana'in, tapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Dia tidak benar-benar semangat untuk menciptakannya, untuk mewujudkannya. Maka di situ diibaratkan seperti hanya orang yang bodoh, majnunun, orang yang di situ tidak punya akal, wa maghbunun, dan orang yang di situ merugi. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya memang konsep-konsep dalam mencari ilmu yang telah disebutkan di bait-bait yang awal, mulai daripada 6 syarat yang sudah disebutkan di awal, itu harus benar-benar terpenuhi. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita ambil contoh yang gampang saja, semisal ini adik-adikku dan sahabat Midar, ketika kita pasti punya yang namanya cita-cita, pasti kita punya yang namanya keinginan untuk membanggakan orang tua kita, lebih-lebih membanggakan guru-guru kita. Semisal ada seorang di kelas kita punya cita-cita ingin menjadi insinyur, tapi kenyataannya dia tidak ingin untuk bersungguh-sungguh dalam belajarnya, tidak ingin bersungguh-sungguh dalam mencapainya. Ketika belajar dia tidak serius. Ketika ujian dia enggak mau mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tidak mau belajar sungguh-sungguh. Nah, pasti akan dipastikan ini tidak hanya sekedar kata-kata doang. Pasti akan dipastikan kalau tanpa ada suatu sungguh-sungguh, maka di situ kita tidak akan berhasil. Hanya angan-angan saja yang di situ kita bisa bersemangat, kita bisa berselancar di dalamnya. Hanya angan-angan doang. Cita-cita yang ada di angan-angan kita yang di situ tidak pernah terwujud. Nah, itu adik-adikku dan sahabat Midar yang dirahmati oleh Allah. Maka kita sebagai pelajar, kita sebagai murid MI Darussalam tercinta ini, jadi kita harus benar-benar bersungguh-sungguh agar apa? Agar Bapak Ibu guru yang mendidik kita bisa bangga dengan kita.
agar orang tua yang membiayai kita, orang tua yang mensupport kita itu mau benar-benar bangga dengan perjuangan kita. Kemudian yang kedua, kalau yang awal itu kategori dalam permasalahan belajar. Nah, yang kedua itu juga diibaratkan, kalau kita bekerja, nanti adik-adikku dan sahabat Midar yang dirahmati oleh Allah, pasti kita nanti akan bekerja. Kalau kita bekerja dan kita tidak bersungguh-sungguh pula dalam bekerja, nah kaifa yakunu, bagaimana kita nanti akan menghasilkan pekerjaan, akan menghasilkan uang, akan menghasilkan hasil yang akan kita kerjakan. Jadi bekerja nggak sungguh-sungguh, satu hari masuk, kemudian satu harinya libur. Satu hari masuk, kemudian dua hari libur. Terus bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita khususnya yang membutuhkan kita? Pasti di situ itu nanti kita akan merugi. Makanya orang yang seperti itu, orang yang dia bekerja tanpa ada suatu masyaqqah yang ditanggunginya, maka di situ kau bisa dipastikan maghbunun, dia akan merugi di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan juga memberikan keberkahan bagi kita semua di momen Ramadan yang tercinta ini. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.